Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wawan Joag Channel. Pemirsa Wawan Joag Channel, sekarang kita kongko-kongko nih dengan istri dari Robin Hood Indonesia, Kiai Haji Joni Indo. Nah, kalau kita biasa namanya mudaan memanggilnya Abah Joni Indo. Nah, ini sebelah kanan saya, ini Bang Yosep. Bang Yosep udah kayak adik kakak sama Joni Indo, bahkan proses pemakamannya pun beliau yang ngurusin. Nah, ini perkenalkan dengan Ibu Dian. Nah, ini dengan anaknya Bilah, Muhammad Bilah. Nah, sekarang kita kongko-kongko dah ceritanya. Siapa sih yang nggak tahu Robin Hood Indonesia ya, Bang? Nah, Robin Hood Indonesia dulu kan, wah, rampokan yang luar biasa. Nah, kita tanya-tanya dah, gimana nih jalan ceritanya Joni Indo? Gimana Bu? Abah Joni Indo dulu waktu perampokan tahun berapa itu? Kayak tahun 70-an deh. Apa ceritain aja kan, namanya istri mah kan emangnya sekamar sambil tidur ya. Iya, dari ngobrol kan gitu ya. Cerita. Nah, cerita itu gimana itu kejadiannya? Dia sih katanya sih ngerampoknya toko emas begitu. Terus dia kalau setiap ngerampok tuh mau ngerampok tuh anak buahnya tuh dipesan sama dia jangan sampai ngelukain. Oh gitu. Apalagi sampai ngebunuh gitu, nggak boleh. Nah, waktu itu kata ceritanya almarhum, anak buahnya ada nih yang ngelukain, ngenembak kaki. Yang punya toko atau apa ya, pokoknya waktu zaman dulu. Joni marah tuh di situ, marah besar. Seret akhirnya tuh sama Joni, ditunjukin kalau dia memang nggak suka kan. Udah dipesan kenapa gitu, istilahnya bukan disiksa, dikasih pelajaran lah. Terus ditegur, dia bilang habisnya dia ngelawan sih, dia bilang gitu. Tuh ketangkap, dia masuk kantor polisi ya. Terus dia dipukulin gitu ya. 88 udah bebas bersyarat tuh, Mel tuh dia tuh sampai 89 baru udah bersih gitu, udah nggak mel lagi. Nah, pemirsa Wawan Joag Channel, nah sekarang kita kongko nih sama Bang Yosep yang gagah. Ya, ini sahabatnya bisa dibilang udah kayak kakak beradik lah dengan Abah Joni Indo, sang Robin Hood Indonesia. Nah, dulu gimana Bang Yosep awal ketemu sama Joni Indo gitu, sampai erat banget gitu hubungannya? Ya, saya waktu itu berangkat ke Pandeglang karena ada suatu hal tahun 92. Kemudian saya bertemu beliau tahun 93 di daerah Pandeglang, Banten. Nah, disitulah kita ngobrol-ngobrol banyak, jadi akrab. Kemudian juga beliau juga kasih alamat waktu itu di Sukabumi. Nah, akhirnya saya sering main ke sana, ke Sukabumi. Nah, selalu beliau ceritakan perjalanannya dari mulai pertama sampai kemudian bebas, sampai kemudian dapat hidayah sehingga memeluk agama Islam. Nah, itu gimana itu Bang ceritanya itu? Kayaknya seru juga itu. Jadi yang beliau ceritakan, di saat beliau bersama rekan-rekannya berhasil melarikan diri dari Nusa Kambangan di tengah hutan, keberuntungan beliau di situ katanya mengerti bahasa binatang, bahkan itu yang beliau ceritakan. Sehingga setiap ketemu binatang buas, beliau ajak bicara. Nah, binatang buas tersebut dulu tidak mau memangsa beliau, sehingga beliau bisa lolos dibandingkan teman-temannya. Ya, banyak yang dimakan buaya, ular. Kemudian beliau bisa lolos. Bahkan di saat mandi bersama rekan-rekannya itu sudah tercium oleh sipir petugas, ditembaki semua. Nah, beliau itu yang beliau rasakan, peluru itu banyak sekali mendarat di tubuhnya, terasa panas, tapi ya tidak berhasil menembus tubuhnya. Itu yang beliau ceritakan, sehingga beliau bisa terus melarikan diri, kemudian sampai bisa menyeberang ke salah satu pulau lagi. Setelah menyeberang, pas di situ waktunya azan maghrib. Terdengar suara azan maghrib, tidak ingin untuk melanjutkan pelariannya. Entah kenapa setelah mendengar azan maghrib dari salah satu wilayah ya, pakai pengeras suara, menunggu sipir mencarinya, bahkan sampai teriak-teriak agar didengar
sama sipir yang sedang mencarinya. Iya. Jadi beliau ingin malah ditangkap kembali. Nyerahin diri. Ya, ingin menyerahkan diri. Akhirnya teriak terus. Nah, terdengarlah oleh sipir, dihampiri sipir. Saya Jonindo, tangkap saya Jonindo, tangkap saya. Nah, itulah cerita dari beliau. Sampai sipir akhirnya ketemu, langsung beliau dibawa kembali ke LP Nusa Kambangan. Ya, di situ kemudian setiap malam beliau merenung. Di saat tertidur bahkan sering di telinganya tuh terdengar suara azan maghrib yang kemarin terdengar di pulau itu. Terus dan terus, akhirnya beliau minta bantu salah satu sipir, tolong panggilkan Ustadz. Saya ingin masuk agama Islam. Nah, itulah yang beliau ceritakan. Nah, kemudian disitulah didatangkan Ustadz, beliau resmi masuk Islam, kemudian belajar mengaji, belajar sholat. Ya, sampai akhirnya beliau di dalam itu begitu baik, sampai sama yang punya lapas dan waktu itu menteri waktu berkunjung ke LP Nusa Kambangan, bahkan dikasih posisi Bang Jonindo ini suruh di bagian dapur, di bagian yang enak-enak. Koki. Bagian koki. Yeah. Silahkan, kesehariannya di dapur, memasak, baik untuk tahanan juga untuk para sipir. Itulah akhirnya sampai beliau selesai menjalani hukuman, keluar, dan beliau belajar agama kepada Ustadz Jainuddin MZ. Itu cerita beliau. Bang Yosep. Jadi gini, itu kan Abah Joni Indo dulu katanya kan disebut Robin Hood Indonesia. Ya. Nah, itu kenapa itu disebut Robin Hood Indonesia? Oh ya, jelas. Itu yang beliau ceritakan langsung kepada saya. Setiap merampok dapat sekian kilo emas atau apa di perjalanan, termasuk sampai bahkan daerah Kranji. Daerah Kranji perempatan. Nah, di situ banyak orang-orang di situ yang di pinggir-pinggir jalan sampai semua dibagi-bagi emas. Silakan jual sampai begitu. Buat orang-orang susah. Ya. Gitu ya. Nah, selain itu juga dengan kelompoknya memang sih dibagi-bagi, tapi beliau juga membagi-bagi kepada ya katakanlah ada gelandangan dikasih, Betul. Kan sempet tuh pada tahun 2020 kalau nggak salah tanggal 26 ya bulan 1 ya 2020 waktu Abah Joni meninggal ya. Nah kan Bang Yosep sempet turun tangan tuh ya untuk melakukan prosesi pemakamannya kan. Betul. Gitu. Nah itu gimana itu ceritanya itu? Oh, ceritanya dari awal beliau sakit, kemudian ini sering kali telepon saya kasih tahu bahwa Bang Haji sakit. Nah, sekarang Bang Haji di mana? Nah, Bang Haji ada di Tangerang, di rumah putrinya. Ya, saya bilang kalau bisa coba kita bawa ke sini aja ke Kemayoran, kita rawat di sini. Nah, dicobalah kemudian ke sana untuk jemput, tapi sama putrinya di sana katanya biarkan dirawat dulu sini sampai sembuh. Kalau sudah sembuh, baru silakan kembali. Sampai di kemudian hari, kalau tidak salah waktu itu hari Minggu ya, tanggal 26 Januari 2020, di saat saya sedang ada acara di warga, acara maulid, kemudian telepon saya bahwa Bang Haji Jonindo meninggal. Akhirnya saya minta izin kepada panitia masjid, saya akan berangkat langsung ke Tangerang. Akhirnya sampai di sana. Nah, di sana ketemulah sudah dengan Budian dan ini putranya Muhammad Bila. Sementara di situ almarhum sudah berada di dalam gereja. Betul. Nah, di situ Budian cerita kepada saya bahwa almarhum kan itu muslim, bahkan dai, penceramah. Saya pun kerap kali di saat sering jalan dengan beliau, banyak di daerah Bekasi ini yang punya hajat ingin ceramahnya beliau itu melalui saya. Betul. Semuanya. Ya, bahkan kerap kali beliau itu di saat ceramah pun terkadang tidak mau dibayar kalau tidak dipaksa. Maunya diantar jemput, tidak usah bayar. Nah, tapi tetap harus kita bayar. Punya pesantren juga ya. Ya, beliau cerita juga pernah menitipkan 40 anak yatim di daerah Sukabumi. Nah, itu hanya cerita kepada saya, tapi beliau tidak mau hal tersebut dipublikasi. Kembali ke Tangerang tadi. Nah, di sana mungkin sedikit terjadi perdebatan awalnya antara dari keluarga Budian dengan Ibu Stella ya, dengan putri-putrinya. Nah, dalam arti Ibu Stella dan putrinya menginginkan tentunya dengan cara non-muslim. Tapi Budian ya juga memang tahu dan bahkan semua juga tahu bahwa Bang Haji ini sudah muslim, mualaf. Ya. Bahkan jadi dai. Betul.
Nah, itu bagaimana caranya? Tetap prosesi pemakaman harus tata cara Muslim. Nah, tapi alhamdulillah dari keluarga Ibu Stella dan putri-putrinya akhirnya menerima. Nah, silahkan akhirnya dengan cara Muslim. Nah, kami lega. Alhamdulillah. Nah, menyadari dan kami memberitahukan bahwa ya bukan kita aja yang tahu, bahkan boleh dikatakan seluruh Indonesia tahu bahwa Bang Joni itu sudah Muslim, bahkan menjadi dai. Betul. Sering berceramah kemana-mana. Nah, alhamdulillah akhirnya kita diperkenankan, kemudian mengeluarkan jenazah Bang Haji dan dalam gereja kita pindah ke kediaman Ibu Stella. Bagaimana caranya kita urus secara Muslim. Kemudian kita carikan amil jenazah, belikan kain kafan seperti biasa, dimandikan, dikafani, kemudian malamnya disolatkan. Nah, kemudian kita menunggu dokter Epa ini datang sekitar jam 12-an. Ya. Nah, akhirnya kemudian kita kebumikan, kita berangkat ke pemakaman umum, yaitu namanya Selapajang, di daerah Neglasari. Ya, pemirsa Wanjoag, ceritanya sangat heroik, Wah Joni Indo. Nah, ini kan Abah Joni, namanya Joni Indo. Apakah ada keturunan apa gitu? Indo, namanya Indo kan orang campuran gitu, Bu. Iya. Ya. Papanya Belanda. Oh, papanya Belanda. Ibunya Pandeglang. Di Batu Quran. Ya. Beliau lahir tahun 48 ya, 1948, meninggal tahun 2020 ya gitu. Ya mudah-mudahan Abah Joni Indo amal perbuatannya diterima oleh Allah, kebaikan-kebaikannya diterima Allah dan ditempatkan di surganya Allah. Bang Yosep, Ibu Dian terima kasih, Bang Wila terima kasih. Sekian Jas Merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Sekecil apapun sejarah, itu adalah yang bisa merubah diri kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.